Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Nasari dengan NIM channel 23028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang franchise dan warabala, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Selamat menonton. Pengertian. Menurut Permendag nomor 71 tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, jadi secara dasar bisa dipahami jika bisnis waralaba merupakan sebuah usaha atau bisnis yang berlandaskan atas kesepakatan. Nah, maka kesepakatan itu untuk mengelola serta menjalankan segala aspek pada bisnis waralaba termasuk promosi dan operasionalnya. Nah, jenis-jenis dari waralaba atau franchise. Yang pertama, produk franchise. Jenis waralaba ini memfokuskan waralaba mendistribusikan produk dari pewaralaba dengan pembatasan areal. Nah, yang kedua ada processing franchise atau manufacturing franchise. Nah, pewaralaba memegang peranan penting know-how atau memberitahukan suatu proses produksi. Nah, yang ketiga ada sistem franchise atau bisnis format. Nah, pewaralaba memiliki cara unik dalam menyajikan produknya menjadi satu paket kepada konsumen. Nah, karakteristik dari waralaba ini adalah yang pertama, harus ada suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchise. Yang kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Yang ketiga, franchise diperbolehkan beroperasi dengan menggunakan nama, merek dagang, format atau prosedur serta segala nama atau reputasi baik yang dimiliki franchisor. Yang keempat, franchise harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain. Dan yang kelima, ada franchise membayar fee dan royalti kepada franchisor atas hak yang didapatnya. Yang ketujuh, franchise berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu. Nah, yang kedelapan ada transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchise bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya. Nah, keuntungan dari bisnis waralaba atau franchise ini yang pertama, perkembangan bisnis yang relatif cepat. Nah, di Indonesia sendiri bisnis waralaba merupakan salah satu investasi yang baik untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua ada minim branding atau keuntungan lainnya yang bisa didapatkan sebagai franchise yang menjalankan bisnis waralaba adalah melakukan branding atau promosi secara minimal. Yang ketiga ada memiliki rekan bisnis profesional. Nah, ketika kita membeli hak pengelolaan bisnis franchise atau franchisor, secara otomatis pemilik bisnis waralaba tersebut akan menjadi rekan bisnis kita. Nah, yang keempat ada sebagai tempat pembelajaran bisnis. Nah, di sini kita bisa menjadikan bisnis waralaba ini sebagai tempat pembelajaran bisnis untuk menambah pengetahuan serta keahlian yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada pertimbangan dalam mendirikan bisnis franchise. Nah, pertimbangan apa sih yang harus didirikan untuk pertimbangan yang harus diseimbangkan ketika akan mendirikan bisnis ini franchise? Yang pertama yaitu model bisnis perusahaan. Nah, hal yang pertama yang harus dipertimbangkan dalam menjalani bisnis franchise adalah model bisnis perusahaan, karena pada dasarnya membeli lisensi waralaba maka secara tidak langsung telah mengadopsi bisnis perusahaan pemilik lisensi. Nah, yang kedua ada sejarah finansial bisnis franchise. Nah, sebelum membeli lisensi bisnis maka kita lakukan riset terlebih dahulu. Nah, pada sejarah finansial bisnis. Yang ketiga ada tingkat persaingan. Jika hendak membeli lisensi bisnis franchise dari badan usaha yang populer, coba pertimbangkan lagi persaingannya. Nah, pasalnya badan usaha yang sudah besar umumnya memiliki banyak penerima waralaba.
Nah, kesalahan franchise yang perlu diketahui itu yang pertama kurangnya dukungan dana operasional. Nah, duitnya kurang nih. Nah, yang kedua konsep waralaba yang rumit. Yang ketiga, keputusan membuka cabang. Yang keempat, meminjam uang tanpa perhitungan. Dan yang kelima, tidak ada SOP. Tips membuka bisnis franchise. Yang pertama, dengan metode pertama itu ciri khas yang menarik. Ketika ingin membuka usaha, hal pertama itu harus memiliki ciri khas tersendiri, kemudian akan menambahkan fasilitas tambahan pada gerai waralaba milik kamu. Nah, yang kedua ada kejelasan SOP. Nah, selain ciri khas, standar operasional dibutuhkan sebagai pedoman dan acuan karyawan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga ada catatan keuangan. Nah, sebuah usaha waralaba wajib memiliki catatan keuangan. Sebagai pemilik waralaba, kamu perlu membuat pembukuan keuangan secara sistem dan manual. Nah, yang keempat ada kontinuitas antar franchise. Pewaralaba biasanya memberikan pelatihan kepada terwaralaba secara berkala, walaupun usaha waralaba dijalankan oleh pemilik yang berbeda-beda. Nah, konsumen tetap melihat brand yang sama. Oleh karena itu, kesinambungan standar kualitas produk dan layanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.